tugas di Muzdalifah itu nanti kita mengambil batu-batu kecil, batu-batu kerikil kecil. Untuk apa? Untuk lempar suami istri? Enggak. Ini Jabal Nur namanya di sini, sekitar 700 meter lah. Kalau kita naik sekitar 1 jaman, 40 menitan lah gitu. Nah dia itu di puncaknya itu Jabal Nur nih. Nah di bawahnya itu ada Gua Hiro. Ini pekuburan Ma'lah di mana di sini dimakamkan istri baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah. Dimakamkan di sini, di sana kuburannya di depan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Keanu sudah terdampar di pundakku. Udah senang banget aku diginiin. Sebenarnya aku tuh menantikan loh dia begini loh. Nah ya kan. Dan kita sudah selesai umroh alhamdulillah ya. Ada Mbak Sri, ada Anis dengan pembimbing kita tuh Ustadz Zen dan Romi. Hari ini lagi ulang tahun jadi dia nggak bersama dengan kita. Dan kita langsung penasaran mau cari tahu gimana sih kalau haji. Kita pokoknya hari ini ziarah ke tempat-tempat haji ya Ustaz. Iya, pokoknya nanti ini Ustadz Zen akan memberikan kepada kita informasi yang cepat dan cepat mengenai bagaimana proses daripada ibadah haji. Insya Allah ya, ini saya kita pergi ya. Ya, insya Allah ya, Sri, ya kita haji ya. Amin, amin, doain dong ya subscriberku, komen ya langsung ya kita mau haji katanya insya Allah. Haji Kiano nih. belum haji Haji kecil kan? Haji, oh ya udah haji kecil. Semalam udah umroh. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gimana langsung kita serahkan kepada Ustadz. Masya Allah. Oh, haji kecil atau haji bayi? Haji. Itu berarti tanggal 9 itu sudah mulai wukuf di Arafah. Karena Al-Hajju Arafah disebutkan dalam hadis, sahnya kita berhaji itu harus kita wukuf di Arafah. Nah, tanggal 9 itu mulainya waktu zuhur, zawalus syams. Itu artinya setelah zuhur lah. Dihitung wukuf di Arafahnya itu setelah zuhur. Nah, setelah zuhur itu kita wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya diam sejenak di Arafah. Batasannya kapan? Walau lahadhah disebutkan. Sekalipun sedetik ataupun semenit di sana keluar Arafah sudah sah wukufnya. Nah, itu. Jadi gimana sih Ted? Jadi datang dari Indo nih ya kan? Terus langsung Ya, wukuf. umrah wajibnya dulu bagi yang reguler biasanya. Umrah wajib dulu, biasanya nanti stay di hotelnya masing-masing. Nanti kalau sudah tanggal 9 pakai bis ke sini masuk. Nah itu, ada yang berangkatnya malam. Ada yang berangkatnya malam itu tanggal 8 lah. Tanggal 8 Zulhijjah. Nah, nanti tinggal paginya itu ataupun sampai tanggal 9 nanti baru dia wukuf di Arafah. Yang buat di tanggal 9-nya udah harus Iya, di wukuf Arafah. di Arafahnya tanggal 9. Nah, ngapain aja Tat? Ngapain di Arafah wukuf kita? Ketika wukuf itu, nah kita perbanyak zikir, mendengarkan khutbah, kemudian perbanyak zikir, perbanyak istighfar, banyak baca Al-Quran, jangan main game, perbanyak ibadah, jangan main tiktokan doang kayak gitu. Perbanyak zikir, baca Al-Quran, bertobat kepada Allah di sana. Karena kaum muslimin seluruh dunia saat itu kumpul di Arafah saat itu. Nah, mereka berartinya wukuf di Arafah, mereka di sana banyak istighfar, ingin kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Wukufnya Arafah itu dari zuhur sampai maghrib. Oke. Dari maghrib kalau sudah tenggelam itu mereka bersiap-siap menuju ke Muzdalifah. Tuh kita bergegas menuju ke Muzdalifah. Setelah Muzdalifah nanti di sana mabit di Muzdalifah walau lahadhah. Sebentar saja. Tugas di Muzdalifah itu nanti kita mengambil batu-batu kecil, batu-batu kerikil kecil. Untuk apa? Untuk lempar suami istri? Enggak. Dilempar-lempar Pintu batunya itu nanti dipakai untuk lempar jumroh. Jumrohnya itu nanti ketika habis ataupun Muzdalifah kita sudah ambil batu, kemudian langsung bergegas menuju ke Mina, mabit di Mina. Setelah subuh, mabit itu artinya itu kita nginep lah istilahnya. Kita nginep, stay di sana, bermalam di sana, kemudian subuhnya itu bisa langsung Jumrah Aqobah. Jumrah Aqobah itu ya kita lempar batu yaitu 7 batu. Nah, setiap lemparan itu kita ucap Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Buat apa Ustaz? Lempar setannya. Oh benar Tat, lempar setannya? Iya, artinya itu simbolnya lah. Nah, Berapa kali Ustaz? 7 batu. Kalau ini ya Jabal Nur dia. Jabal Nur, Gunung Nur, tempat
Pertama kali Rasulullah menerima wahyu. Nah, ini Jabal Nur namanya di sini, sekitar 700 meter lah. Kalau kita naik sekitar 1 jaman, 40 menitan lah gitu. Nah dia itu di puncaknya itu Jabal Nur nih. Nah di bawahnya itu ada Gua Hiro. Di bawahnya itu ada Gua Hiro. Tapi ini bukan rangkaian rangkaian Bukan nih, coba sejarah hajatnya. kita intermezzo loh ya. Iya, sejarah Ya, hajatnya. ini bukan rangkaian haji, tapi ini adalah ziarah. Ya, ziarahnya saja. Kemudian di bawahnya itu Gua Hiro. Gua Hiro itu sekitar kalau kita yang bisa masuk itu cuma 1 orang saja. Dia namanya gua. Nah, kalau kita naik di sana masuk langsung tembus lihat Ka'bah di sana. Makanya Rasulullah sering ke sana. Berkhalwat istilahnya menyendiri. Ada yang naik di sana, ya kan? Tapi kalau ke Gua Hiro-nya Ke bawah sedikit. Dari puncak itu turun sedikit. Sana jalan ke Gua Hiro, itu pun bebatuan lewat kita, pinggir bebatuan kita kalau kita masuk segini kita nggak bisa masuk. Badan kita menghadap ke depan. Harus samping gitu. kalian ada yang berani naik ke atas? Bukan berani sih, kuat, ya kan? Karena 700-an meter lah. Ya. berhentinya di mana, Tat? Apanya? Berhenti mobilnya. Mobil di bawah. Kalau kita jalan kaki ke atas. Dan di sana tempat beliau menerima wahyu pertama kali. Surah Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah Muzdalifah kita ke Mina. Mabit di Mina di sana, bermalam di sana, subuhnya nanti kita lempar jumrah Aqabah. Dan 7 tadi. Iya, Coba kita tuh. lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan suaminya. enggak intermezzo. Mantan kali. Habis itu Setelah itu, nah kalau sudah kita lempar jumrah Aqabahnya sudah bebas. Bisa kita pakai pakaian ihram ke sana. tapi itu maksudnya ibadah hajinya udah selesai. Iya, belum. Masih tawaf ifadahnya, berarti mabit besoknya lempar jumrah lagi. Tanggal 11-nya itu kita lagi mabit malamnya. Iya benar-benar haji ya. Malamnya tanggal 11 kita nginap lagi di Mina. Besok subuhnya lempar jumrah lagi. Ula Usto Aqabah. Balik lagi ke hotel, malamnya ke sana lagi ke Mina. Itu Gitu. sebenarnya tandanya apa sih, Tat? Maksudnya apa arti dari semua itu? Itu artinya untuk dulu kan ya, untuk melempar setannya lah. Melempar setan. Balik ya, maksudnya tiga malam. Ya itu memang rangkaian hajinya. Rangkaian haji. Ya, harus gitu, artinya itu perintah dari Allah lah gitu. Kalau sudah kita tawaf artinya lempar jumrah lah, nanti akhirnya itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu artinya rukun haji. Kita tawaf 7 kali, kalau sudah selesai sa'i sudah selesai rangkaian hajinya. Gitu. Jadi kayak yang kita lakukan umroh ini. Iya, seperti umroh, cuman tambahan kalau haji itu wukuf di Arafah. Masya Allah. Kalau yang mabit di Muzdalifah, yang mabit di Mina ini cuma wajib haji. Artinya kalau enggak bisa diganti dengan bayar dam. Gitu. Itu gimana tuh? Bayar dam itu ya bayar kambing, misalkan ada tingkatannya. Oke. Gitu. Masya Allah. Jadi nanti baru setelah udah ibadah haji selesai kita bisa Ya, jalan-jalan. ya, bisa jalan-jalan, bisa santai, healing. Gitu. Kita sekarang mendatangi dulu tempat-tempat. Iya, Masya Allah. Ini pekuburan Ma'lah di mana di sini dimakamkan istri baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah. Dimakamkan di sini, di sana kuburannya di depan sana. Sayyidah Khadijah dan juga para ulama-ulama Mekah dimakamkan di sini. Di antara ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di sini itu Kiai Maimun Zubair. Ulama Indonesia Kiai Maimun Zubair dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama populer, ulama Indonesia yang dimakamkan di sini. Pernah waktu itu makbarah kan di sini setiap kalau nggak salah 4 tahun sekali itu dibongkar, diganti dengan mayat yang lain. Nggak bisa tetap permanen. Kalau sudah 4 tahun, nah nanti dibongkar lagi, tulang-tulangnya dipindahkan, nanti diganti mayat yang baru. Nah ketika itu 4 tahun sudah, ini pekuburan daripada Mbah Kiai Maimun Zubair. Ingin dipindahkan, ternyata jasad beliau masih utuh. Nah itu, kalau ulama yang begitu masalah, terlebih lagi penghafal Al-Quran. Nah, bagi para penghafal Al-Quran Itu. tuh jadi jasadnya tuh. Jasadnya dilindungi lah. Terlebih lagi para nabi, jasadnya masih utuh. Para ulama, Masya Allah. Itulah. Ziarah kubur sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, kita bacakan Fatihah semua yang dimakamkan di sini. Anallahu yu'li darajatihim fil jannah wa katsir min mathubatihim wa dha'if hasanatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim
وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة في ليلة وافية إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Oke, makasih loh Ustadz Zainul udah memberikan kita persepsi mengenai haji, Iya. ibadah haji. Gimana manfaat haji tadi tuh? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Artinya kalau sudah masuk surga, dosanya nggak ada, kinclong. Nah, itu. Makanya cara cepat penghapus dosa itu berhaji. Baik dosa kecil, dosa besar, silahkan berhaji, sudah terhapus nanti insya Allah. Tapi ternyata berat loh ibadah haji Iya, ya. berat sekali. Apalagi sekarang aja panasnya Masya Allah. Berarti kalau misalkan pada bulan haji itu panasnya bisa berapa? 50 derajat. Hah? Sekarang aja berapa derajat nih Manji? Tunggu yang benar. Iya, 50 derajatan, Masya Allah. Bagaimana panasnya di bawah terik matahari. Yang 20-30 derajat aja, Masya Allah, parah ini 5-50-an, 48-50-an. Allah dan itu sebenarnya Bayangkan. ibaratkan gambaran kita ketika nanti di padang. Padang mahsyar lah gitu. Oke, ini yang akan menjadi catatan kita bahwa kita insya Allah setelah umroh kita mau haji juga ya Nis. Amin, ya. amin, Artinya amin. mohon doanya, Masya Allah. Subscribe, like, share, komen di ibadah Iya. haji bersama Nabi Barat. Insya Allah. Bismillah. Jangan lupa subrek.